Halo Sobat Otomotif, kali ini kita akan membahas kompilasi dua pabrikan otomotif asal Turki. Ada Anadol, serta ada TOG. Seperti apa kisahnya? Yuk kita bahas. Halo Sob, kalian pernah dengar nama TOG? Bukan, ini bukan nama minuman energi atau merek sepatu kekinian. Ini adalah mobil listrik buatan Turki yang siap bikin dunia otomotif gempar. Penasaran? Yuk kita kupas tuntas sejarahnya dengan gaya santai tapi tetap informatif. Jadi, ceritanya begini. Pada akhir tahun 2010-an, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan merasa sudah saatnya Turki punya mobil nasional sendiri. Mungkin beliau mikir, masa negara lain punya mobil keren, kita enggak. Akhirnya, pada November 2017, diumumkan rencana ambisius untuk menciptakan merek mobil penumpang nasional. Nah, untuk mewujudkan mimpi ini, dibentuklah konsorsium yang terdiri dari 5 perusahaan besar Turki. Pada 25 Juni tahun 2018, mereka adalah Anadolu Group dengan saham sebesar 23%, BMC 23%, Turkcell 23%, Zorlu Holding 23%, Union of Chambers and Commodity Exchange of Turkey atau TOBB sebesar 15,1%. Totalnya ya lebih dari 100%, tapi siapa yang peduli? Yang penting mereka semua sepakat untuk bikin mobil keren ini. Sekarang soal nama nih. TOG itu singkatan dari Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yang artinya Grup Inisiatif Mobil Turki. Singkat, padat, jelas. Dan pastinya bikin lidah kita keseleo kalau diucapkan cepat-cepat. Setelah resmi berdiri pada tahun 2018, TOG nggak mau buang-buang waktu. Mereka langsung tancap gas dan pada 27 Desember tahun 2019, dua prototipe mobil listrik pertama mereka dipresentasikan di Gebze, Turki. Pabrik perakitan mereka dibangun di Gemlik, Provinsi Bursa, dan mulai beroperasi pada tahun 2022. Di sebelahnya ada anak perusahaan mereka, Siro, yang khusus memproduksi baterai lithium-ion untuk mobil-mobil TOG. Jadi, semuanya serba dekat dan efisien. Pada bulan Maret 2023, jadi momen bersejarah karena TOG mulai menjual mobil pertamanya, TOG T10X. Mobil listrik ini siap bersaing dengan merek-merek ternama lainnya. Jadi, kalau kamu lihat mobil keren di jalan tanpa suara mesin, bisa jadi itu TOG T10X. Nah, itulah kisah singkat tapi padat tentang TOG, mobil listrik kebanggaan Turki, dari ide hingga realisasi. Semuanya menunjukkan semangat dan dedikasi tinggi. Siapa tahu, suatu hari nanti kita bisa lihat TOG meluncur di jalanan Indonesia. Gimana menurut kalian sob? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Hey Sobat Otomotif, pernah dengar tentang Anadol? Bukan, ini bukan nama obat sakit kepala atau merek cendol terbaru, tapi mobil legendaris dari Turki. Siap-siap, kita bakal ngebahas sejarahnya yang penuh lika-liku dan angka-angka seru. Yuk, kita gas. Jadi begini sob ceritanya, dimulai dari seorang pengusaha Turki bernama Vehbi Koç. Beliau ini punya mimpi bikin mobil nasional Turki. Pada tahun 1928, beliau jadi dealer Ford di Ankara. Setelah Perang Dunia Kedua, beliau kerjasama dengan Fiat buat produksi traktor di Turki. Tahun 1959, beliau mulai bikin truk Ford di pabrik Otosan. Nah, pada tahun 1966, Otosan mulai produksi mobil penumpang pertama Turki dengan nama Anadol. Mobil ini punya bodi fiberglass dan pakai mesin Ford. Selama 19 tahun produksi, Anadol berhasil bikin sekitar 62.000 unit mobil. Ngomong-ngomong, nama Anadol diambil dari kata Anadolu, yang berarti Anatolia. Dalam bahasa Turki, merujuk ke wilayah besar di Turki. Jadi, bisa dibilang Anadol ini mobil yang benar-benar mencerminkan identitas Turki. Selama masa produksinya, Anadol ngeluarin beberapa model berbeda. Model pertama, Anadol A1,
dirilis pada tahun 1966. Kemudian ada Anadol A2 tahun 1970 sampai 1981. Anadol P2500 dan 600 tahun 1971 dan 1991. Anadol STC 16 tahun 1973 sampai 1975. Lalu ada Anadol SV 1600 dari tahun 1973 sampai 1982. Anadol Bocek tahun 1975 sampai 1977. Dan Anadol A8, 16 dan 16 SL tahun 1981 sampai 1984. Salah satu model yang paling menarik adalah Anadol STC 16 yang dirilis pada tahun 1973. Ini adalah mobil sport pertama yang diproduksi di Turki. Desainnya terinspirasi dari mobil sport Eropa pada masa itu, dengan bodi rendah dan aerodinamis. Namun, karena krisis minyak pada tahun 1970-an, produksi STC 16 hanya mencapai sekitar 176 unit, menjadikannya salah satu model Anadol yang paling langka dan dicari oleh kolektor. Selain itu, ada juga Anadol Bocek yang diproduksi antara tahun 1975 hingga 1977. Bocek, yang berarti serangga dalam bahasa Turki, adalah SUV pertama yang diproduksi di Turki. Awalnya, kendaraan ini dikembangkan atas permintaan Angkatan Bersenjata Turki, tetapi kemudian juga tersedia untuk masyarakat umum. Desainnya unik dan berbeda dari model Anadol lainnya dengan bodi terbuka dan tampilan yang tangguh. Sayangnya, produksi Anadol berakhir pada tahun 1991. Namun, warisannya tetap hidup. Anadol menjadi simbol penting dalam sejarah otomotif Turki dan menunjukkan bahwa dengan visi dan kerja keras, negara tersebut mampu memproduksi mobil sendiri. Bahkan, beberapa model Anadol masih bisa kita lihat di Museum Rahmi M. Koç di Istanbul, menjadi saksi bisu di era keemasan industri otomotif Turki. Meskipun sekarang Anadol udah nggak diproduksi lagi, mobil ini tetap jadi simbol penting dalam sejarah otomotif Turki. Bahkan, beberapa modelnya masih bisa kita lihat di Museum Rahmi M. Koç di Istanbul. Gimana? Seru kan tentang Anadol? Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.